يا هلا بيت النبي يا هلا الصفا بخيت من حبكم يطفر بما واتمنى في صباح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih kami sampaikan kepada Syekhana Luqman Haris bin Abdurrahman karena pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk bertanya tentang salah satu firqah di dalam Islam, yaitu aliran Bahaiyah. Kami mohon penjelasan bagaimana asal usul terbentuknya aliran ini dan ciri khas dari aliran ini bagaimana, sehingga kita bisa mengetahui dengan jelas. Dan kalau misalkan ini bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bisa dihindari termasuk dalam bagian aliran ini. Terima kasih sebelumnya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri fi asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Menanggapi pertanyaan tadi, Al-Fakir akan menjawab sesuai dengan apa pengetahuan Al-Fakir yang sangat terbatas tentang aliran Bahaiyah. Sebenarnya aliran Bahaiyah itu bukan hanya menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi aliran Bahaiyah ini sudah menyimpang daripada Islam itu sendiri. Bahkan terakhir-terakhir ini aliran Bahaiyah menyatakan dirinya sebagai agama. Adapun satu sejarah daripada timbulnya paham Bahaiyah ini dimulai dari ada seorang yang lahir di komunitas Syiah Ismailiyah di daerah Iran Syirazi, Muhammad Mirza Ali Muhammad. Namanya Mirza Ali Muhammad. Ini pada awalnya adalah seorang yang berfaham Syiah Ismailiyah. Akan tetapi kemudian dia menyatakan diri sebagai pintu daripada Imam Mahdi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dia mengutip hadis, ana madinatul amni wa ali babuha. Saya Rasulullah, baginda Rasulullah adalah kotanya ilmu dan Ali sebagai pintunya. Sehingga beliau
memproklamirkan dirinya sebagai albab, yaitu pintu ilmu. Setelah mendapatkan pengikut yang banyak, dia melangkahi dari kaum Syiah itu sendiri, bukan hanya menjadi pintu kepada Imam Mahdi, akan tetapi dia memfatwakan bahwa dia adalah khalifah daripada Nabi Musa alaihissalam atau agama Yahudi, atau khalifah daripada Nabi Isa alaihissalam atau agama Nasrani, atau khalifah daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada waktu itu penguasa Irak Raja Shah ini menangkap dia, kemudian menghukum mati. Sehingga para murid-muridnya berpencar-pencar kemana-mana. Tetapi beberapa tahun kemudian ada seorang muridnya yang bernama Mirza Uzair Baha'ullah. Dia meneruskan pemahaman atau ajaran gurunya, tetapi penyimpangannya lebih besar lagi. Bukan dia hanya mengaku sebagai khalifah daripada guru atau pengganti dari gurunya, penyempurna daripada Sayyidina Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, akan tetapi beliau memproklamirkan bahwa ajaran yang dibawa beliau adalah penyempurna daripada agama-agama samawi, yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Sehingga beliau menyatakan, mengajarkan kepada para murid-muridnya, tidak usah agama Yahudi, tidak usah agama Nasrani, tidak usah agama Islam. Dia memproklamirkan agama internasional atau dengan istilah dinullah. Ini yang menjadi bukan hanya menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi ajaran Baha'iyah ini menyimpang daripada Islam. Bukan hanya menyimpang daripada Islam, tapi juga pun menyimpang daripada ulama-ulama Syiah itu pun sendiri. Sehingga dia memproklamirkan dinullah atau agama internasional. Kemudian beliau dengan gencarnya menyiarkan pemahamannya atau agamanya, dan kemudian beliau mendapatkan sokongan dari material, moral dari penjajah kala itu, yaitu kerajaan Inggris. Berkat pertolongan kerajaan Inggris, dia terlindungi sehingga bebas menyebarkan pemahamannya yang dibangsakan kepada dirinya sendiri, yaitu bahwa itu Baha'i, sehingga tersiar kemana-mana agama Baha'i. Dan kemudian beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Abdul Baha. Dialah yang menyebarkan agama Baha'i kepada benua Eropa dan benua Amerika, dan dialah yang menyebarkan lewat dikala waktu majalah-majalah atau lewat media kali itu yang disokong oleh pemerintahan kerajaan Inggris. Adapun bentuk penyimpangan daripada agama Baha'i atau sekte Baha'i, yang pertama, mereka menyatakan bahwa seluruh agama yang ada di dunia, jadi Baha'ullah dan anaknya Abdul Wahab, bukan hanya menyatukan agama samawi, juga pun ingin menyatukan seluruh agama-agama di dunia, baik itu Konghucu, baik itu Buddha, Hindu, dan lain-lain. Sehingga dia itu bukan hanya menyimpang dari Syiah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi juga pun sudah jauh menyimpang daripada Islam itu sendiri. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya Islam. Dan kita harus yakini ini. Dan kita harus yakin 100%, karena ini adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Taala lagi, wa may yatabal Islam dinan falyaqul minhu. Barang siapa yang mencari agama selainnya Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia wa minal fasiqin, dia tidak ada bagian daripada orang-orang yang rugi. Oleh karena itu jelas
Faliyu berlebih bahwa Allah Ta'ala tidak menerima orang-orang yang mengikuti diri Islam, dan orang yang menjadikan Islam sebagai agama. Ini keyakinan kita sebagai seorang Muslim dan keyakinan kita sebagai seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, sekte Baha'i atau mereka lebih populernya mengatasnamakan ini agama Baha'i, itu suatu sekte yang keluar daripada agama Islam, sebagaimana Mirza Ghulam Ahmad di India yang mana menyatakan bahwa dia menyempurnakan agama Nabi Muhammad SAW atau mengaku Nabi Nabi Muhammad SAW. Ada pun bentuk penyimpangan agama Baha'i yang kedua, dia menyatakan bahwa mereka menyatakan ulama-ulama Baha'i, tokoh-tokoh Baha'i, bahwa berjihad dengan senjata kepada kolonial Inggris waktu itu adalah haram. Ini juga pun sependapat dengan sekte Ahmadiyah yang ada di Lahore, Pakistan, yaitu mengharamkan mengangkat senjata kepada pemerintah kolonial waktu itu. Jihad cukup lisan saja. Ini menurut paham Baha'i. Terus paham yang ketiga, mereka menyatakan bahwa para nabi dan para rasul adalah manifestasi atau perwujudan daripada Tuhan atau Allah. Juga pun menurut sekte mereka, klaim mereka, Muhammad, Mirza Ali Muhammad dan penerusnya Mirza Husain Baha'ullah, kemudian Abdul Baha, itu semua adalah penyempurna dari para nabi. Bahkan mereka yang sangat fanatik lebih sempurna daripada nabi, dan itu merupakan perwujudan daripada Allah atau Tuhan itu sendiri. Sehingga mereka pengikut agama Baha'i, apa yang datang daripada Abdul Baha atau ayahandanya Mirza Husain Baha'ullah itu diterima mentah-mentah tanpa dipikir dahulu, karena meyakini bahwa ketiga tokoh ini adalah manifestasi daripada Tuhan. Ini adalah bentuk juga pun penyesatan dalam akidah, juga pun penyesatan dalam pikiran. Kemudian agama Baha'i dengan dukungan Inggris waktu itu mendapatkan perlindungan daripada Inggris, sebagaimana Inggris melindungi kaum Ahmadiyah yang ada di bagian Lahore, Pakistan. Mereka keberadaannya sampai sekarang itu masih ada, dan kita harus hati-hati terhadap paham Baha'i. Meskipun ke Indonesia, ke Nusantara tidak sesantar paham Ahmadiyah, karena paham Baha'i ini laris ke Eropa dan Amerika, dan di sekitar komunitas orang-orang Syiah yang ada di Iran atau yang ada di Turki waktu itu. Kalau paham Ahmadiyah itu laris di daerahnya sendiri, kemudian menjalar sampai kepada Indonesia Timur. Oleh karena itu, semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari paham-paham yang menyesatkan ini, yaitu paham-paham yang mengaku Nabi, mengaku Rasul setelah Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih parah, menyempurnakan para Rasul tersebut sebelumnya. Ini sekte atau firqah Ahmadiyah atau firqah Baha'i yang sesat lagi menyesatkan. Memang kami ulangi sabda baginda Rasulullah SAW, saya terhadap salatuna dajjal, akan datang kepada umatku 30 dajjal. Kulluhum yasmumuna annahum anbiya. Mereka semuanya menyangka, memproklamirkan dirinya itu adalah para nabi. La nabiyya ba'di. Ingatlah, tidak ada nabi setelahku. Ini sebenarnya dari Rasulullah SAW. Jadi di dalam dilihat dari latar belakang, baik Ahmadiyah, baik Baha'iyah tumbuh di komunitas paham Syiah. Kalau Ahmadiyah
tumbuh di komunitas paham Syiah Imamiyah yang ada di Pakistan, kalau paham Baha'i tumbuh di komunitas Syiah Ismailiyah yang ada di Shirazi, Iran. Meskipun keduanya sama-sama ditentang oleh para tokoh-tokoh Syiah, meskipun kedua paham itu sama-sama dikafirkan, dimurtadkan oleh orang-orang Syiah itu sendiri. Oleh karena itu kita semoga Allah Ta'ala sabitna ala iman Islam, semoga kita semuanya ditetapkan, dikokohkan dalam keadaan iman dan Islam. Wa amitna ala aqidati ahli sunnah wal jamaah, dan kemudian Allah Ta'ala mematikan kita dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua oleh Allah Ta'ala husnul khatimah wa bil hajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة.